Saya mulai dengan fakta ini. Mudah-mudahan semua kita termasuk yang ikuti di rumah. Oh, yang ikuti ya Zoom-nya pesat, Zoom-nya pakai milik gereja, lebih bagus tuh. Nah, saya harap semua kita, baik yang online maupun onsite, itu mengerti kalimat atau fakta yang saya mau katakan. Begitu. Pernah nggak saudara, kalau saya sih sering, merasa nggak enak, merasa segan, merasa bersalah, lama nggak kontak seseorang. Tiba-tiba suatu hari kita lagi perlu sesuatu, dan sesuatu yang kita perlu itu ada di orang yang sudah lama kita nggak kontak. Wajar nggak kalau kita mau kontak lagi itu rasa nggak enak? Wajar. Wajar, betul. Kenapa nggak enak? Udah lama kontak. Ayo, kenapa nggak enak? Udah lama kontak. Iya, bukan cuma sudah lama nggak kontak. Kenapa nggak enak? Ayo. Apa? Butuh baru nyari. Iya betul. Betul? Betul. Nah, tapi saya tanya saudara jujur, sering nggak kita buat itu pada Tuhan? Nggak usah tanya kok dia. Sering nggak kita buat itu pada Tuhan? Untung Tuhan nggak tersinggungan kayak kita. Saudara, kembali lagi ke contohnya. Kalau saudara lagi dikontak seseorang, hanya kalau dia butuh saudara, jujur ya jawab, nggak usah kok kalau jawab. Sehingga nggak sih lihat orang kayak begini. Oh jengkel banget. Oke, saudara. Papa di surga, lihat dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makan kami secukupnya untuk hari ini. Jangan lupa. Kenapa harus hari ini? Perhatikan ini Pak. Bisa nggak kita diajar Tuhan Yesus doa ini? Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya sampai setahun yang akan datang. Bisa nggak? Ya bisa. Bisa. Tapi kenapa Papa nggak bilang itu? Ada dua alasan. Jangan bilang setahun kelamaan. Gini aja. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk 7 hari, 1 minggu. Enggak juga. Ada dua alasan. Dan ini yang sangat mengagumkan alasan. Satu, Papa nggak ingin beri kita makanan basi. Enggak ada. Berarti suka makanan basi semua. Betul? Maka itu dia beritahu kita setiap hari ada menu baru dari Papa di surga. Amin, amin. Amin. Nah, ini saya cuma tanya, jangan ada yang marah. Tapi tolong ya para istri harus dukung saya nanti. Begini, suami-suami saya tanya pada suami dulu. Ya, saudara boleh tanya istri saya. Ini Bu. Biasanya suami-suami itu maksimal berapa hari mampu makan masakan istri yang sama? Ayo suami jawab, cepat istri jawab. 1 hari. Kita kejam sekali ke 1 hari ini. Jom betul, awas menjawab salah. Ayo maksimal, cepetanlah. Ayo suami-suami. Kira-kira berapa hari? Saya ingin dengar, jujur. 3, betul, maksimal 3. Suami dimasakin menu yang sama hari keempat, wajahnya pasti berubah. Loh, saya tanya, betul? Nah, itu manusia. Tapi begini ya, saya berikan saran kepada para istri, sudah enggak. Jadi kalau suamimu, istri-istri, selalu minta menu yang baru, suami minta menu yang baru semua lagi, nggak usah bertengkar, kasihan anak-anak. Nanti pulang dari kebaktian ini ngomong dia, ini uang belanja, kamu besok belanja sendiri, masak sendiri. Setuju para istri? Wih, dengerin itu. Nah ya tau, daripada ribut ngapain? Nah, bayangkan menu yang sama
untuk 3 hari yang kita makan itu sudah maksimal. Maka itu kenapa Tuhan Yesus mengajar kita, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Masih ingat perjalanan saya? Itu ada anak-anak remaja, saya senang kalau saya mengajar, lihat ada anak-anak remaja, anak-anak kecil dengan masih ingat perjalanan Israel? Diberi makan mana dari surga. Ada keluarga-keluarga tertentu waktu itu malas bangun pagi. Masih ingat? Terus mereka ngapain hari ini? Kumpulkan banyak-banyak untuk besok. Masih ingat? Begitu besok mereka bangun, mananya jadi apa? Berulang busuk. Lalu barusan. Nah ini fakta. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari. Tapi yang kedua ini dahsyat. Yang kedua, mengapa tidak seminggu sampai seminggu akan datang atau sebulan atau setahun? Enggak. Ini yang buat saya menangis ketika saya dengar sebuah pencerahan. Papa ingin jumpa kita tiap hari. Amin, saudara. Senang nggak ditemui Jokowi tiap hari? Ya dia nganggur gitu aja. Ngapain dia nemuin kita tiap hari? Nah, ini sekarang yang buat presiden nemuin kita tiap hari. Nah, yang serius gitu loh dengan firman. Tiap hari Papa ingin ketemu. Maka itu dia nggak pernah beri makanan yang kemarin. Selalu baru tiap pagi. Masih ingat 4:3 ayat 23? Luar biasa. Jadi hari ini mari kita belajar. Belajar apa? Menjumpai Papa. Tiap hari? Ya. Salah. Salah. Kok tertawanya gak enak lagi. Oke, saya ulangi. Jadi Papa rindu menjumpai kita. Wih, pintar. Dapat sepeda. Minta Pak Jokowi. Tiap saat. Nah, kalau ini kita biasakan, setiap saat menjumpai Papa dan Papa menjumpai kita. Jadi sewaktu-waktu kita perlu nggak bersinggi. Tahu kan itu? Nggak sungkan. Tiap saat ketemu kok. Amin, nggak semua. Begitu loh. Jadi Papa rindu bertemu kita setiap saat. Maka timbal baliknya kita pun rindu bertemu dia tiap saat. Saya cuma cerita, ini pengalaman ya. Berapa teman hamba Tuhan yang pernah pergi bareng saya pelayanan. Mereka itu pasti mempertanyakan saya begini. Saya kok gak pernah lihat kamu bangun pagi, doa pagi. Kok saya lihat kamu berlutut, ya angkat tangan atau memuji dan berdoa. Kenapa? Nah, saya jawab begini. Mas kalau aku doa biar bilang kamu. Setuju saya ngomong itu? Nah, ini. Justru Papa tidak menilai kita dengan apa yang dilihat oleh orang. Apalagi doa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat berapa? 17 ya, coba lihat ya. Nah, tolong sudah diunduh ya aplikasi Sabda ya, yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan isi bagus. 1 Tesalonika 5:17. Bahasa terjemahan baru, tetaplah berdoa. Coba lihat terjemahan yang lain. Nih. Ya. Dan berdoalah senantiasa. Terus yang TSI ada yang terjemahan berdoalah sepanjang masa. Itu terjemahan apa di aplikasi Sabda. Nah, kita lihat. Kalau disuruh berdoa sepanjang masa, lalu kita memakai doa dengan ritual agama. Jawab, bisa mandi? Bisa kencing? Bisa BAB? Bisa makan? Nggak bisa. Karena dalam hukum agama apa saja,
doa itu perlu tempat khusus, perlu ganti baju khusus, perlu waktu khusus, dan perlu cara khusus. Oh, ini terjemahan apa? TSI ya, tetaplah berdoa. NBS ada berdoalah sepanjang masa. Atau VMD, coba cari ya, multimedia sambil belajar. Karena tadi pagi saya baru ngajari mereka di ibadah pertama untuk menggunakan aplikasi Sabda. Nah, yang belum tahu, bagus Pak. Ada saudara-saudara kita di kota Solo, ya Jawa Tengah, kotanya Gibran. Ini berani ya. Jokowi. Nah, terus mereka sudah kira-kira 20 tahun lebih ini menciptakan aplikasi Sabda. Nah, sekarang ini ketika teknologi informasi makin canggih, mereka makin hebat. Di dalam aplikasi Sabda itu ada ratusan Alkitab dalam ratusan bahasa. Bahasa-bahasa suku di Indonesia. Untuk Jawa saja ada 4 versi. Batak, ya Bataknya beda-beda. Toba, Karo, Simalungun, Pak, Dairi, beda semua. Untuk Dayak, banyak. Ya, beda-beda. Nah, aplikasi itu untuk bahasa Indonesia, kalau saya tidak salah, di aplikasi Sabda ini ada 14 versi terjemahan bahasa Indonesia. Ada nggak yang terjemahan berkata berdoalah sepanjang masa? Untuk aplikasi Mandarin ada 2 versi. Ya, macam-macam. Bahasa kuno juga ada. Oke, ya udah nggak apa-apa, dicari sendiri. Nah, kalau berdoa itu pakai cara agama, maka ayat ini tidak berlaku di hidup kita. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Karena terus-menerus berdoa. Nah, sekarang saya kembali. Gereja mempunyai istilah doa itu nafasnya orang Kristen. Betul atau tidak? Betul. Nah, sekarang saya pakai kata nafas. Bayangkan kalau nafas itu ada jamnya, ketika nggak jamnya kita nggak boleh bernafas. Terus kan? Mati-mati kok gak jawab. Lu betul tidak? Jadi saya jawab teman-teman saya, saya gak pernah lihat kamu doa pagi, doa ini, doa itu. Doa itu nafas. Jadi tiap kali saya tarik nafas, saya sedang berdoa. Enggak amin. Betul? Nah, itu tidak secara agama. Ini 24 jam. Maka itu saya katakan tadi bukan tiap hari Bapak ingin jumpai kita, tapi tiap saat 24 jam penuh. Apalagi kalau kita pakai versinya Tuhan Yesus Yohanes 15 pokok anggur. Dia cabang, dia pohon utama, kita ranting-ranting. Artinya nempelnya ada jamnya? Enggak, nempel terus. Ada ranting isen, bosan aku keluyuran dulu. Terus balik lagi, mati goblok. Begitulah hubungan kita dengan Bapa. Nyambung terus. Amin. Artinya ya jangan tersinggung sini kalau ngomong apa deh. Lagi mobil pun itu berdoa. Oh enggak paham. Lagi garuk-garuk kita pun sedang berdoa. Artinya bersekutu dengan Bapa di surga. Amin. Itu 24 jam. Lu mana bisa? Bisa. Kita buka 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Bisa. Oh, ini terjemahan apa ini? Oke, ini TSI ya. Itulah sebabnya kami tidak putus asa. Perhatikan kalimat ini. Kalau ada kalimat berbunyi itulah sebabnya kami tidak putus asa. Berarti kita sedang putus asa. Tapi kami tidak mau. Sekalipun kami secara lahir, secara fisik semakin bertambah rusak. Maaf ya, maaf, jangan marah. Yang usianya mencapai angka 5 terakhir berapa itu? 59. Angka 5 terakhir ya 58, 59. Janji ya, kalau bercermin jangan pakai cermin tahun 60-an.
Lu ngerti maksudnya? Oh, masih muda. Saya tanya kok. Nah, Masih muda. ngerti maksudnya ya? Kalau sudah angkanya mendekati 5 terakhir, lihat wajah, jangan terus dijejerkan dengan foto SD. Ngerti maksudnya? Cepetan apa? Yang salah fotonya, yang salah cerminnya, atau fakta orangnya, cepetan jawab. Nah ini loh ayat. Nah kalau saudara bercermin di usia 50-an akhir, apalagi kepala 7, kepala 8, tapi nggak kepala 9 di sini. Ya oke. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kok jadi begini macam? Betul? Bertambah rusak, makin merosot. Nah saya pesan jangan ke Korea oplas. Nanti cucumu kaget loh. Betul? Nanti cucumu bingung siapa ini. Ya sudah terima saja. Amin. Amin. Minggu yang lalu saya di Banyuwangi. Saya ini suka durian, cuma ngomong bisa gak minta sekarang. Nah terus anak saya ngajak, ternyata di Banyuwangi itu ada warung durian namanya Cak Ali. Coba kalau Banyuwangi Cak, saya baru tahu. Nah begitu saya nyampe, dia nawar, Bapak mau durian yang pahit, ada rasa pahit atau manis saja, atau mentega. Nah terus dia ngomong, ada satu lagi, durian skincare. Aneh kan? Saya tuh kata dengan jangan guyon, betul. Ada durian skincare ini, Cak Ali ini hebat. Dia nggak perlu apa ya, cara sampai saya sudah Pak ajarin nggak bisa. Anak saya, istri saya ajarin nggak bisa. Lalu gimana Bapak belum buka duriannya kok bisa tahu isinya? Aduh saya nggak bisa. Itu memang hebat. Memang hebat. Gini aja lah daripada jelaskan. Tolong buka yang satu yang skincare. Saya ingin tahu apa durian skincare ini. Ternyata saudara, durian begitu dibuka mengkilap lapisan luarnya. Ini durian pakai skincare. Oh saya baru tahu. Betul mengkilap. Itu saya punya sih nggak apa-apa. Saya baru tahu itu. Oh ini durian skincare. Iya Pak. Mengkilap. Ternyata rasanya juga beda. Cuma ada di Banyuwangi, berbagai orang Banyuwangi. Nah, jadi kalau memang sudah umurnya, jangan ingin mengkilap. Tapi kayak kecoa. Betul nggak? Kecoa itu nggak mandi mengkilap, saudara. Nggak percaya. Itu benar. Jadi, oke tertawa dulu, tertawa. Jadi kalau memang sudah tua, bukan amin. Oke, Gembala, panjang umur lo punya jimat lucu-lucu. Jadi kalau sudah tua harus terima. Ya sudah. Bapak-bapak sudah mau cari obat kuat. Awas kamu jadi kuda nanti kamu. Oke, mana ayatnya? Saya belum selesai ngajar itu dihapus itu. Cepat lihat ini. Itulah sebabnya kita tidak apa? Tidak putus asa sekalipun secara lahir, fisik, semakin ya udahlah, gak usah pakai tambah rusak, enak. Tua gitu ya, secara lahir semakin bertambah tua, itu aja. Namun, nah ini, secara batin kita diapakan? Dijadikan baru setiap hari. Tiap hari loh. Nah, batin yang diperbarui tiap hari. Kalau kita sudah menikah, ini luar biasa firman. Begitu suami istri menghidupi
2 Korintus 4 ayat 16, maka gak ada rasa bosan. Saya harus ngomongnya. Ini penelitian yang Tuhan beri kepada saya sudah berapa puluh tahun. Tolong jawab pertanyaan saya. Antara manusia dengan binatang, yang bisa bosan itu siapa? Ya manusia. Ayo coba jawab, belakang jawab. Antara manusia dengan binatang, yang bisa bosan itu siapa? Manusia. Kembali ke menu tadi. Bayangkan kalau binatang kayak kita, tiap 3 hari menunya ganti, Tuhan pusing. Tuhan pusing. Gimana kerjakan menu untuk mereka? Maka itu binatang itu dari dia bisa makan sampai dia kita makan, menunya nggak pernah ganti. Kok nggak percaya dibilangin wah, betul? Nah, kalau manusia, Saudara pernah makan di restoran, enak sekali. Mau 3 hari balik? Mau. Tiap apa sama 3 hari bolak-balik? Enggak. Ngapain? Bosan. Oke ya? Nah, jawab. Setan bisa masuk ke setiap pernikahan, menimbulkan rasa bosan pada pasangan. Bisa nggak? Ayo kita. Saya mengakui itu bisa sekali. Saya tetap manusia. Tapi kalau saudara dan saya menghidupi 2 Korintus 4 ayat 16 yang diperbarui oleh Bapa di surga setiap hari adalah manusia roh, batin kita ini. Sehingga ketika suami istri yang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun gak akan bosan. Karena melihat suaminya dan istrinya setiap hari batinnya, manusia rohnya diperbaharui. Gak amin, bosan semua. Amin. Jujur. Nah, maka itu pertama kali saya belajar, saya lupa tahun 80 berapa. Saya belum menikah waktu itu. Saya bilang karena saya sudah banyak menghadapi masalah pernikahan. Terus saya itu capek sih. Karena biasanya tanya itu hamba-hamba Tuhan, tanya yang di rumah juga. Kami hamba-hamba Tuhan, apalagi gembala, itu yang paling berat pelayanan kami, itu kalau melayani masalah suami istri yang hobinya rajin bertengkar. Ada suami istri seperti itu? Banyak. Jangan kamu juga. Obatnya. Nah, apalagi waktu mereka menikah kami gak diundang. Waktu mereka punya masalah kami diundang. Betul tahu kenapa? Saya cuma dan itu bisa berhari-hari. Ibu kembali tolong jawab, betul nggak? Nah, suatu hari tahun 80 saya bilang, Papa, beli saya 1 ayat, nggak mau banyak-banyak. Ya, waktu sebelum menikah ini keren Bapak di surga. Untuk menolong setiap keluarga supaya aman rumah tangganya. Harus dicek. Ya, ingat istilah ini rumah sakit itu masih sekarang sudah modern. Ada kalimat jangan mengobati penyakit. Jangan datang ke dokter rumah sakit kalau sedang sakit. Lebih baik preventif. Menjelang ada telepon, Yusuf, matiin coba. Ya. Kalau enggak putus, kamu harus ngecek. Dokter rumah sakit pasti bilang lebih baik apa? Mencegah. Jadi ketika masih sehat begini, jaga pola makan. Maaf ya, jangan tersinggung. Anak-anak muda, ketika umurmu mulai mencapai kepala 2, 20, 21, 25, harus menjaga pola makan. 85% penyebab orang sakit. Saya kalau pakai bahasa Jawa makan. Goro-goro cuan keminggu ragas. Tahu? Mulutnya rakus. Nah, jadi kalau mau hidup sehat, hiduplah dengan pola makan yang benar mulai 20-an ke atas. Maaf, jangan tersinggung. Kalau saudara mulai mikir hidup sehat di umur kepala 4, sudah sangat terlambat. Di sini ada agen asuransi Pak.
Lu kok tahu kenapa? Kalau saudara mau asuransi pasti ditanya umurnya. Begitu umur sudah mulai 45-an gitu, wah sudah akan mahal preminya nanti Pak. Banyak. Nah jadi yang muda-muda, berbahagia kalian dengar firman ini. Jaga kesehatan sejak umur 20. Itu penting. Maka itu orang yang sejak muda hidup miskin itu lebih sehat daripada anaknya orang kaya. Betul? Karena orang miskin makanya gak macam-macam. Betul? Nah itu jaga diri baik, serius. Nah saya minta satu ayat saja. Bagaimana ngecek keluarga ini? Ternyata Tuhan berikan saya ayat. Kita buka Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2, 23. Mana? Nah, tolong ya, mulai hari ini kita cek keluarga kita pakai ayat ini. Pernikahan kita pakai ayat ini. Kejadian 2 ayat 23. Saya mau ke bandara ini, saya mau pulang ke Papua sebentar. Pesawat saya jam 2 lewat 10. Mana? Woi, multimedia. Kok hilang? Udah, kita sudah baca. Oh ini dia. Maka laki-laki itu berkata, ada kalimat inilah dia. Terjemahannya bagus, saya baru lihat juga. Kalau ada kalimat inilah dia itu ekspresinya bagaimana? Nggak mungkin orang bilang inilah dia. Nggak enak sekali. Jadi gimana ekspresinya? Cepetan. Inilah dia yang cocok bagiku. Keren terjemahannya. Oke? Sekarang perhatikan. Ini siapa ngomong kepada siapa? Adam bicara kepada Hawa. Nah, sebelum Adam bicara ini, Tuhan buat Adam seperti apa? Masa lupa? Ayat 21 lupa. Ayat 21 supaya tahu saudara. Adam dibuat apa dulu oleh Tuhan? Ayat 21. Apa? Nah, salah. Nyenyaknya itu yang penting. Baca gak lengkap. Buat apa? Tidur. Nyenyak. Kenapa nyenyak itu penting? Karena kalau Adam gak dibuat tidur nyenyak, berarti dia melek sebelah. Lalu ketika Tuhan membuat Hawa, komennya Adam banyak. Tuhan pipinya kok apa-apa. Hidungnya kayak terong. Boleh jerapah Tuhan. Komel terus. Nah, daripada Tuhan terganggu dengan komennya Adam, dibuat apa? Begitu, jangan cuma baca tidur sama nyenyak. Nah, di sini para pria, pemuda-pemuda yang belum punya jodoh, kalau kamu nggak tidur nyenyak, Tuhan nggak kirimkan Hawa. Artinya apa? Jangan keliling gelodok pasar baru, taman mini, cari siapa yang cocok enggak. Tidurlah yang nyenyak, Tuhan buatkan istrimu kalau dikirim ke kamu. Amin. Dan suami kita berbeda-beda amin sudah lanjutkan. Yang belum kok amin. Ini keren ayat ini saudara. Nah, arti kedua, tidur nyenyak itu bius total. Kenapa dibius total siapa? Operasi tulang rusuk, bukan operasi jerawat. Kalau operasi bisul, bius lokal. Ini operasi tulang rusuk. Bayangkan kalau Adam nggak dibius total, kejet-kejet, teriak-teriak begitu. Ini arti kencang sekali itu tertawa. Nah, setelah biusnya habis, Adam bangun. Ayat 23 lagi. Nah, ketika Adam bangun, pertama kali atau tidak dia lihat perempuan? Ayo kan? Pertama kali atau tidak dia lihat perempuan? Salah. Pertanyaannya perhatikan. Saya nggak tanya pertama kali nggak lihat orang perempuan. Dia lihat sapi perempuan, monyet. Jadi cuma supaya ngerti gitu kalau baca Alkitab.
Kurang teliti sudah baca hal itu. Tapi orang perempuan baru kali ini. Maka berkatalah manusia itu, ini dia orang yang sama dengan aku. Wah ini hebatnya terjemahan aplikasi sabda bisa macam-macam terjemahannya. Jadi kita makin ngerti. Unggulnya anak-anak muda daripada kamu bangun yang enggak awas kamu. Sabda jangan lupa. Saudara. Jadi Adam surprise. Bukan terkejut, beda. Adam ada kejutan. Wow, inilah dia. Begini ya cara kerjanya ayat ini. Untuk ngecek, untuk ngetes rumah tangga kita masih aman atau tidak. Dan tidak boleh ada rasa bosan terhadap pasangan kita. Walaupun kita sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Janji ya? Betul? Saya tanya kok. Kalau saya tidak mau janji sih mau terangkan. Mau harus saya dapat ayat ini. Mau? Nah begini rasanya. Tapi gak usah tiap hari, gak lucu tiap hari. Ya 6 bulan sekali, 4 bulan sekali, terserah. Pokoknya kalau keluarga kita merasa gak enak, para istri besok bangun terlambat. Suami harus bangun. Janji ya? Dengan baik. Nah suami, saya heran juga, mengapa Tuhan memakai resep ini untuk ngecek, untuk ngetes rumah tangga kita masih aman atau tidak. Begitu suami, para suami kita bangun, terus noleh ke sebelah, tak kira atau kanan sudah tahu masalah pikir. Melihat ada seonggok daging terbuka. Siapa ini? Istri. Ini hebatnya Papa di surga. Kenapa pakai bangun pagi? Kok nggak siang-siang atau sore-sore? Karena semua orang yang bangun pagi itu masih asli, belum dicek. Betul? Baunya juga masih asli. Nah, para suami jujur ya, jujur. Begitu besok kita bangun pagi, terus noleh ke samping, jujur. Muncul apa di hati kita? Loh, serius tuh. Dengar baik. Dengar ketawa dulu. Keren ya, firman ini keren. Nah, itu jelas sekolah teologi. Gak ketemu rahasianya begini. Di teologi gak boleh diterjemahkan macam-macam. Harus tahu bahasa aslinya, harus tahu sejarahnya. Kelamaan. Ini aja diterjemahkan. Kalau suami begitu bangun pagi noleh ke samping terus. Artinya apa? Loh, cepetan jawab artinya apa? Ya, mulai setan bisa masuk. Ada juga suami bangun pagi kok lebih cantik istri adik daripada dia. Oh, macam-macam. Jujur, saudara. Ini firman luar biasa. Inilah ayat yang saya selalu pakai untuk ngecek rumah tangga saya masih aman atau tidak. Apakah saya sebagai suami, apakah saya sebagai suami yang masih mengagumi istrimu? Ada juga suami yang begini, begitu mulai berobat suami kayak begini. Apalagi kalau suami sering nyiksa istrinya. Aerobik, jogging, senam, lari, jahat sekali. Tolong ya para istri yang disiksa suami suruh langsung terus laporkan di sana. Dan saya doakan suamimu ibu supaya dia hamil dan punya anak. Kenapa pakai cara ini? Ayo jawab. Hormon laki dan hormon perempuan yang lebih cepat melawan hormon siapa? Coba jawab supaya suamimu dengar. Hormon perempuan, apalagi perempuan yang pernah melahirkan, jangan disiksa supaya kurus terus. Apa kamu? Begitu suami-suami kurang ajar itu saya jemur dia. Ada di sini. Udah nyiksa istrinya. Kok nggak ada istri yang bilang amin di dalam saya? Semua istri begitu. Setuju para istri? Ya, tapi jangan tahu dulu. Maksudnya begitu. Bapak.
Jangan marah, jangan marah. Saya ngomong. Nah, kalau rumah tangga seperti ini banyak tertawa, anak-anak senang, ya luar biasa. Betul? Nah, ini firman. Jadi besok ya, tapi saya pesan para istri, jangan ngancam suami. Sudah jam 10 kok dia nggak komen apa-apa. Terus istri terang, Kedua firman kemarin, apa komenmu terbaik lihat aku tidur? Untuk suami, itu istri harimau. Kalau betul, enggak begitu. Ngerti ilustrasi ini? Jadi yang diperbarui tiap hari apa kita? Batin kita. Orangnya sama, tapi batinnya yang berubah. Diperbarui tiap hari, maka itu keluarga itu bahagia harmonis. Kalau kita nggak merasa dosa. Maka itu kalau saya berkati pernikahan, salah satu kalimat calon suami untuk berani berjanji, saya perlu tambahkan, aku mau terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Itu harus diucap. Tidak boleh tidak. Janjinya, awas. Kita lanjut. Jadi doa itu apa tadi? Nafas. Nafas ada jamnya istirahat? Mati. Jadi 24 jam. Maka itu jangan melihat orang, kok kamu gak pernah doa, aku lihat. Nah, waktu kamu tidur, aku doa, kamu gak lihat. Nanti ya, konstruksi itu ya. Jadi 24 jam penuh Papa ingin bersama kita. Amin. Nah, inilah keakraban yang jauh lebih penting daripada ritual. Saya ulangi ya. Keakraban dengan Bapa di surga itu jauh lebih penting bagi Tuhan dan jauh lebih indah bagi dia daripada ritual. Kamu mendengar? Karena ritual itu ada jamnya, ritual itu ada tempatnya, ritual itu ada cara-caranya. Dan Tuhan gak perlu pakai begitu. Karena 24 jam kita bertemu dengan ke kiri, Bu. Besoknya tolong beritahu, ibu kan ke 14 sana. Kamu tahu. Ya bukan tahu kenapa. Jadi kalau ajar pasti merhatikan orang. Saya tahu bahwa ibu itu pasti ketolak kamu sopir terus. Karena makanya saya kira dia mau tolak kau. Itu caranya. Perhatikan ya. Jadi bukan ritual yang Papa cari, tapi apa? Keintiman, keakraban. Ada jamnya? Tidak. Setiap saat. Kejadian 5 ayat 22. Berapa terjemahan lagi? Ya, Kejadian 5 ayat 22. Kenapa ya beda? Ini jamnya kok jalannya lambat. Yang tadi sisi pertama cepat. Oke. Ya. Setelah itu Henok hidup dalam ini yang luar biasa. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Selama berapa minggu? Kalikan 52 itu pertanyaan saya. Saya tanya berapa tahun, saya tahu saya itu 300. Saya menghina saya kira bertahun. Oke, ini duluan saja. Henok hidup dalam persekutuan dengan Tuhan selama 300 tahun. Satu-satunya hamba Tuhan yang pernah menjelaskan apa itu kata bersekutu dengan begitu lugas, begitu jelas. Itu seorang hamba Tuhan, namanya penginjil Stefanus Damaris. Itu salah satu mentor saya. Sudah meninggal, masih pernah dengar yang tua pasti Stefanus Damaris dari Bandung, hamba Tuhan hebat. Dia menggambarkan begini, apa itu bersekutu? Dia tanya, se itu berapa? Se itu berapa? Satu. Nah, bersekutu itu artinya satu kutu. Bagaimana bisa satu kutu kalau kepalanya dua orang ini sering ketemu, kutunya pindah sini, pindah ke situ. Oh, itu bersekutu. Setuju gak? Lu keren itu? Saya belum pernah mendengar penjelasan seperti Damaris. Bersekutu artinya satu kutu. Kenapa bisa kutunya satu? Karena kepalanya nekan. Keren ya?
Nah ini nggak ada di teologi, percayalah. Hebat satu kuku ini. Betul? Ingat zaman dulu, ya, saya masih ngalami loh, saudara, waktu saya masih SD, walaupun lagi, ini ada kukunya, karena kami di sekolah, masih ingat dulu yang keluaran tahun 50-an, 60-an, masih ingat, yang keluaran 80 sudah ada buku-buku, sudah lagi, anjing ada bukunya, maaf, saya kok hilang ayat. Oke, terjemahan yang lain, cepat, 5 ayat 22. Jadi Henokh bagaimana hidupnya dengan Tuhan? Tadi dulu. Henokh bagaimana hidupnya dengan Tuhan? Bersekutu. Artinya nempel, menyatu dengan Tuhan. Terjemahan baru. Terjemahan baru pakai kata yang berbeda, tapi artinya sama. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Seterusnya saya nggak baca. Apa kata lain bergaul? Apa bedanya bergaul dan berteman? Cepat karena ini kayak nggak pernah mudah jadi jawabnya. Semua berat ini cepat. Apa bedanya? Apa itu hidup bergaul? Nah sudah balik ke ini bukan selesai. Ayo, apa bedanya? Apa arti kata bergaul? Sebentar. Akrab. Apa? Dan sehari-hari akrab. Apalagi coba? Ayo bergaul. Mesra. Nempel. Nempel kayak perangko. Betul. Nempel. Temukan kata bersekutu dan bergaul. Ada jamnya? Tidak ada. Masih anak-anak remaja ya. Kalau kamu nggak punya teman bergaul, kamu aneh loh. Betul? Apalagi kalau ada yang jawab setelah suara umur kepala 4, kepala 5, kepala 6, setelah dengar kebenaran bilang, kok saya dari muda nggak pernah itu bergaul dengan siapa saja. Ih, mengerikan kamu. Pasti jadi orang aneh. Saudara, semua manusia punya teman, tapi nggak cukup, harus punya sahabat. Nah, sebutkan kepada saya 3 hal. Waktu kita punya teman, sahabat baik, sahabat karib, dan kita bisa bergaul dengan mereka, mereka bergaul dengan kita. Sebutkan 3 hal penting. Terjadi apa antara kita dengan mereka dan mereka dengan kita dalam bergaul, bukan cuma berteman. Nomor satu. Percaya. Apa? Percaya. Tunggu. Apa suara perempuan tadi? Dekat. Curhat. Oke, itu nomor sekian. Nomor 1. Ketularan. Oh. Loh, betul enggak? Pergaulan itu nular. Yang jelek dan yang baik. Lu cepatkan jawab, iya atau tidak? Lihat anak-anak kita dari lahir sampai umur 5 tahun kita jaga untuk berkata sopan, hidup santun, ambil sampah, kalau buang sampah diambil, lagi masukkan tempat sampah. Karena percaya begitu masuk TK atau klik, belum seminggu pasti kita kaget. Pulaan dari mana omongannya? Pada ngerti kalimat ini? Anak ini belajar hal baru di pergaulan yang baru, yang dari kecil kita jaga, dan itu wajar. Kenapa ada kata itu bergaul? Kenapa ada kata persekutuan yang Tuhan rindukan atas? Ini nomor 1. Kalau saya tanya, jadi kalau Tuhan mengajak kita bergaul dengan Dia, tolong jawab, siapa bakal ketularan siapa? Awas kamu bilang Tuhan ketularan itu. Awas. Cocok dulu. Ayo coba jawab. Kira-kira siapa bakal ketularan siapa? Ayo. Jawabnya pintar semua. Fakta. Loh, tertawa. Ngerti? Maka itu walaupun kita rajin ibadah, gua ada tangannya capek begini, Pak. Ini. Maka
apakah itu berapa tahun saudara rajin ibadah, ikut pelayanan, rajin doa dan sebagainya. Maaf, pertanyaannya di sini, berapa persen kita sudah ketularan karakter Tuhan? Padahal dalam pergaulan itu pasti nular. Setuju? Pasti. Nggak mungkin ada orang bergaul nggak nular, tuh nggak mungkin. Waktu COVID, semua bergaul suruh pisah, jarak sekian meter dulu, repot sekali. Saudara, apa itu suami istri yang saya ketemu banyak loh, ya dalam arti dia nggak perubahan. Suami positif, istri bilang aku nggak takut akan menemani kamu. Itu istri positif, suami bilang aku nggak takut, aku mau bisa menemani. Ada ya, teman-teman pasti ada. Dan itu saya takut. Ternyata betul. Selama yang satu imunnya kuat, gak akan berkeluar. Nah saudara, dalam hidup ini tanya penting. Kalau kita akrab dengan Bapa, kita dekat dengan Dia, setiap saat pasti ketularan. Katakan amin. Kasihnya nular. Betul? Untuk yang masih suka dendam, nyimpan sakit hati, jangan berkata gini, saya suruh turun. Ada yang bilang begini, saya tuh gak benci loh, cuma malas ketemu. Sama goblok. Benci tapi malas ketemu. Malas kamu. Berarti sudah punya kasih belum? Belum. Lupa mulai hari. Hasil pergaulan yang kedua tadi itu bisa curhat, ya, bisa titip rahasia. Ingat masih muda dulu, teman-teman, anak-anak muda, semua kita pernah muda berbisnis. Aku beritahu kamu, tapi jangan kasih tahu mamaku. Masih ingat waktu masih muda pernah punya kalimat itu? Justru kepada orang tua kita nggak berani terbuka, tapi kepada sahabat baik kita, wih, tempat curhat. Saya itu paling juga. Kalau ada orang punya masalah curhatnya di Facebook, blok kita. Betul? Di sini nggak ada yang goblok kita. Di rumah awas kamu suka curhat di Facebook. Malu bukan? Saya kadang-kadang baca juga malunya orang kok nggak tahu diri. Ngomongin suaminya, ngomongin mertuanya, ngomongin anaknya, ngomongin mantunya di Facebook. Bertobat hari. Setuju? Ayo curhat kepada Bapak. Dan dia pun mau curhat kepada kita. Itu dia. Yang ketiga, dampak bergaul. Makin hari, dua orang itu makin sama. Dan itu kerinduan Bapa terhadap kita. Musiknya berbunyi. Jadi, taulah malu. Kalau hanya sewaktu-waktu kita butuh Tuhan baru kita cari Dia. Setuju? Mulailah akrab dengan Bapa setiap saat. Dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus setiap saat. Bila kalian pujian yang tepat untuk